Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada pertemuan kali ini, kita masuk pada bab 1 kerajinan dengan materi kerajinan dari limbah lunak. Untuk kerajinan bahan limbah lunak, itu ada prinsip kerajinan bahan limbah lunak, jenis dan karakteristik kerajinan bahan limbah lunak, dan produk proses kerajinan bahan limbah lunak. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerajinan limbah lunak. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, agar kita tahu pengertian dari kerajinan bahan lunak dan prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Ada yang tahu apa itu kerajinan? Kerajinan yaitu hal yang berkaitan dengan pembuatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan dengan sentuhan keindahan. Hubungannya dengan kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak itu sendiri yaitu produk yang dihasilkan dari bahan-bahan yang bersifat lunak. Sampah mungkin bisa dikatakan sudah menjadi bagian dari manusia. Betapa tidak, setiap kegiatan yang dilakukan sebagian besar pasti menghasilkan sampah. Kita contohkan saja dari kegiatan tiap-tiap individu. Seperti saat kita memasak sayuran, pasti ada akhirnya sayuran yang tidak terpakai, sehingga pada akhirnya akan dibuang. Kemudian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, mandi, dan sebagainya. Seluruh barang yang kita gunakan juga menghasilkan sampah. Contohnya seperti pada gambar di sini, yaitu ada contoh limbah di sekitar kita. Ada serabut kelapa, ada kulit jagung, ada buku yang tidak terpakai atau kertas koran. Kemudian ada sampah plastik dari motor, ada dari kopi, dari rinso, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh limbah lunak. Untuk di sini, Indonesia itu memiliki kekayaan dan keindahan tanah air dengan beribu pulau berkat anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sudah pantasnya kita banyak bersyukur dan menjaganya agar dapat terpelihara baik untuk generasi mendatang. Untuk pada buku prakarya semester 1, kita telah mempelajari kerajinan dari serat dan tekstil serta pengemasannya. Masih ingatkah dengan aneka kerajinan tersebut? Dalam semester 2 kita akan melangkah mempelajari kerajinan yang memanfaatkan limbah. Limbah yang sudah tersedia di sekitar kita. Jadi kita menunggu untuk dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna. Prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Kekayaan alam dan budaya di Indonesia merupakan modal munculnya keberagaman produk kerajinan Indonesia. Kerajinan Indonesia yang unik dan memiliki ciri khas daerah setempat menjadi acuan yang dapat menjadi penyemangat dalam pengolah kerajinan limbah organik ini. Untuk limbah organik di sini, limbah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian berikut. Yang pertama, berdasarkan wujudnya, berdasarkan sumbernya, dan berdasarkan senyawanya. Untuk yang pertama, berdasarkan wujudnya. Di sini limbah dilihat dari fisiknya terdiri dari 3. Yang pertama, limbah gas. Limbah gas merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Contohnya limbah dalam bentuk gas antara lain karbon dioksida, CO2, karbon monoksida, CO, HCl, NO2, dan SO2. Untuk yang kedua, limbah cair. Limbah yang
memiliki fisik berupa zat cair, misalnya air cucian, air hujan, rembesan AC, air sabun, dan minyak goreng buangan. Yang ketiga ada limbah padat, merupakan jenis limbah yang berupa benda padat, contohnya kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan ban bekas. Itu di sini ada gambar. Contoh limbah zat cair. Nih. Kemudian ada contoh lagi limbah zat gas. Ada yang terakhir limbah padat di sekitar kita. Contohnya seperti kertas dan kardus. Untuk yang kedua, berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, limbah bisa berasal dari limbah pertanian, limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Kemudian, limbah industri merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Yang ketiga ada limbah pertambangan, limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan, dan yang terakhir yaitu limbah domestik. Itu merupakan limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman penduduk yang lain. Untuk yang ketiga yaitu berdasarkan senyawanya. Di sini berdasarkan senyawanya, limbah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama limbah organik dan yang kedua yaitu limbah anorganik. Limbah anorganik merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon. Limbah organik ini dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari seperti kulit buah dan sayur, kotoran manusia, dan kotoran hewan. Untuk yang kedua, ada limbah anorganik. Adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon, contohnya adalah plastik, beling, dan baja. Jenis limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan harus diidentifikasi terlebih dahulu. Setelah memahami jenis limbah, kita dapat mengelompokkan jenis limbah organik dan anorganik yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Nah, berikut adalah beberapa produk kerajinan limbah anorganik dan organik yang telah dikenal di mancanegara. Produk tersebut selalu menjadi pemandangan yang indah dan menyenangkan dalam setiap kegiatan pameran kerajinan di setiap kota. Nah, ini adalah berbagai contoh karya kerajinan limbah organik dan anorganik saat pameran yang digelar di Jakarta. Ini adalah contoh dari kulit jagung, dibuat bunga dan pot. Kemudian di sini ada limbah dari plastik, dari bekas-bekas sedotan. Nah, sampai sini dulu ya anak-anak. Untuk pembahasan pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Sampai di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.